Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ya, apa kabar? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya, sehat selalu, tetap semangat di dalam belajarnya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai belajar pada kali ini ya, pada kesempatan kali ini mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ya, dibuka dulu buku Al-Islamnya ya. Dibuka dulu buku Al-Islam kelas 2. Di sini kita akan belajar mengenai Allah tempat berlindung ya. Allah tempat berlindung. Allah adalah zat yang menciptakan semua yang ada di alam ini. Allah juga yang mengatur dan menguasainya. Oleh sebab itu, hendaknya kita hanya beriman, tunduk dan memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah semata. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dan di surat lain, Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita tidak akan meminta perlindungan kepada selain Allah. Misalnya ke dukun, ke paranormal, atau memakai jimat keselamatan seperti yang dilakukan orang yang awam dan bodoh pada umumnya, yang mereka tidak tahu ya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya Allah ya, hanya Allah tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Setiap hari kita selalu membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholat ya. Maksud ayat tersebut adalah hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Itu yang kita ucapkan, kita bacakan pada waktu sholat apa? Sholat fardu, baik sholat sunnah ya. Di dalam apa? Di dalam surat Al-Fatihah. Berarti Allah adalah zat yang pantas dan layak untuk disembah, ditaati, dan tempat yang baik untuk meminta perlindungan dan pertolongan. Memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik disebut dengan isti'adzah ya. Adapun cara beristi'adzah kepada Allah adalah dengan satu, memperkokoh akidah atau iman kepada Allah ya. Iman itu apa? Keyakinan ya. Kita yakin Allah itu apa? Allah itu ada ya. Allah itu ada. Allah itu maha mengatur segalanya dan maha apa? Maha memberi pertolongan. Karena apa? Karena sesuatu yang ada di bumi ini, baik di langit dan di bumi, Allah lah yang mengatur ya. Allah lah yang mengatur. Selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Contohnya apa? Perintah-perintah Allah itu ya, sholat, zakat ya. Terus apa lagi? Sedekah, menolong orang dalam kesusahan, apalagi tidak membuat orang sakit hati ya. Pokoknya apa? Tindakan-tindakan yang positif dan tidak merugikan orang lain, dan kita niatkan ibadah kita hanya kepada Allah ya. Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa ya. Keempat, selalu berakhlak mulia, itu tadi saling tolong menolong, sama teman tidak boleh bertengkar, saling apa? Saling menyayangi. Dan menutup aurat setiap keluar rumah ya.
Menutup aurat itu apa Ustadz? Ya pakai jilbab, bajunya nggak boleh apa? Nggak boleh ketat-ketat ya. Dan apa? Kalau berbicara kepada lawan jenis tidak boleh apa? Dengan bahasa-bahasa yang menggoda ya. Terus dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa barang siapa singgah atau melewati suatu tempat yang sepi, seram dan menakutkan, kemudian membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW apabila anak-anak bersinggah atau berjalan yang mana di tempat itu dirasa seram ya, menakutkan. Jadi anak-anak harus apa? Harus membaca doa tersebut ya. Ustadz ulangi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan ya. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka apa? Maka kita akan terhindar ya, terhindar dari kejahatan-kejahatan yang akan apa? Yang akan menimpa kita atau menghampiri kita. Karena apa? Karena kita sudah apa? Sudah berlindung, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada sesuatu apapun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu ya. Untuk penjelasan ya untuk bab ini, yaitu Allah adalah pencipta alam semesta dan semua isinya. Allah juga yang mengatur, mengawasi dan menjaga keberadaan alam ini. Allah adalah tempat bergantung bagi manusia. Manusia hanya boleh dan wajib memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk memohon bantuan dan perlindungan Allah adalah dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan, seperti sholat 5 waktu, berzikir sesudah sholat, berdoa dan membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan. Yang keempat, memohon bantuan dan pertolongan kepada selain Allah, seperti kepada dukun, paranormal, kuburan yang dikeramatkan, atau memakai jimat keselamatan, termasuk perbuatan syirik yang dapat merusak iman dan amal ibadah kita. Itu dilarang ya, dilarang. Kita hanya apa? Kita hanya bersandarkan, hanya minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak ya, itu tadi penjelasan tentang Allah tempat berlindung. Oke anak-anak, di sini ada di halaman 35. Di sini ada kisah teladan ya. Ada kisah teladan uswatun hasanah, bisa anak-anak baca sendiri di rumah didampingi oleh Yanda dan Bunda. Oke anak-anak, untuk tugasnya yaitu di halaman 36. Di halaman 36, 37 dan 38. Ini ya yang sedikit ini ya. Jadi Romawi A, B dan C ya. Ditulis di buku tulis, cukup apa? Cukup jawabannya saja ya. Jawabannya saja ditulis di buku tulis supaya apa? Tidak banyak-banyak ya. Ustadz yakin semua ustadz dan ustadzah memberikan tugas. Oleh karena itu ustadz tidak membebani anak-anak ya untuk menulis terlalu banyak, kasihan anak-anak nanti capek ya. Jadi cukup ditulis jawabannya saja ya. Oke anak-anak ya. Jadi untuk bab 1 habis ya. Untuk minggu besoknya yaitu apa? UH ya, ulangan harian. Oke anak-anak ya, cukup jelas ya dari Ustadz. Ustadz akhiri ya, semoga pembelajaran kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan Ustadz mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Ustaz akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.